sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan master manajemen. Dewan Komisaris Dana Pensiun Pupuk Kalimantan, Pupuk Kaltim Group, kemudian Departemen Manajemen Risiko Pupuk Kaltim. Yang saya hormati Ketua Program Studi Bisnis Digital Rianindi Chandra Hardika, Eskom MN. Yang saya hormati Bapak peserta, ada Bapak kita yang sebagai peserta ya. Tadi saya berbincang sama Bapak, ternyata dari karyawan dulu ya, ingin masuk ke dunia bisnis sehingga bisa hadir hari ini ya. Nah, dan juga mahasiswa yang hadir pada hari ini dalam rangka untuk mengikuti seminar yang sangat berharga ini. Saya mewakili manajemen Sekolah Tinggi Teknologi Bontang atau STITEK Bontang. Dalam hal ini Pak Ketua tidak bisa hadir karena ada juga rapat pada waktu yang sama. Dan saya wakil 1 bidang akademik di tahun ini ya. Dulu juga saya ketua program studi ya, jadi dosen, jadi lembaga penelitian dan juga unit jaminan mutu. Putar-putar Pak, karena ya gitu ya. Kita pun dalam situasi apapun, kalau itu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa harus kita syukuri. Nah, untuk tema pada seminar hybrid bisnis digital tahun 2025 yang diselenggarakan oleh program studi bisnis digital, yaitu investasi dan dana pensiun sebagai pilar ekonomi jangka panjang. Ini menarik sekali ya, karena ada beberapa ya, saya pernah banyak teman dan juga keluarga ya, begitu pensiun tidak tahu ngapa-ngapain ya, uangnya langsung habis. Malah dulu rumah bagus, sekarang dia sewa-sewa rumah lagi sekarang. Itu sedih ya. Nah itu bukan saja dana pensiun ya, dana-dana yang kita miliki kalau kita bisa investasikan itu sangat besar nilainya ya. Kita melihat ke negara-negara seperti Cina ya. Nah itu kita lihat coba ya, rata-rata investasi dan bisnisnya kencang ya. Nah itu jadi kita Indonesia kebanyakan memang pencari kerja gitu loh ya. Nah ini nanti dalam seminar ini akan dibahas oleh pakarnya ya, dan juga praktisi ya. Nah, tentu ini sudah banyak pengalaman yang bisa nanti di-share ya. Seminar ini dan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, seminar ini saya buka. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Terima kasih Mbak. Terima kasih kepada Bapak Tommy Layu atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Titek. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Bersama aku berdiri.
serentak, wahai anak negeri, bertekad membangun kecerdasan. Dalam wadah pendidikan nasional menjadi pusat budaya bangsa. Mari mendulang ilmu teknologi, meningkatkan kecerdasan bangsa. Guna bakti kemajuan pembangunan, mengangkat martabat Indonesia. Sekolah tinggi teknologi Bontang setia pada sumpah Tridharma, menyumbang segenap ilmu dan budi, mencipta bangsa cerdas, sehat, sejahtera. Sekolah tinggi teknologi Bontang, guna baktimu mutu dan pangan, pandu perubahan dan perkembangan. Sumber daya manusia bermutu tinggi, sumber daya manusia bermutu tinggi. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk memulai acara seminar hybrid bisnis digital pada malam hari ini, mari kita buka dengan pembacaan doa bismillah. Bismillahirrohmanirrohim, semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Mohon izin Bapak Tombilayuk untuk bergeser sedikit biar Mbak Alifia ini kelihatan nih cantiknya. Silahkan Mbak Alifia. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Brian Salviantono, SE, SHMM. Beliau merupakan Dewan Komisaris Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim Group dan bekerja di Departemen Manajemen Risiko Korporasi PT Pupuk Kaltim. Sesi pemaparan materi kali ini ditemani oleh moderator cantik kita, Mbak Alfiah Mapalidara, SEME. Kepada Mbak Alfiah dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Brian Salviantono, SESHMM. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 Stitek Bontang, Bapak Lapu Tombilayuk Eskom MT. Yang terhormat Kepala Prodi Bisnis Digital Stitek Bontang, Bapak Chandra Hardika, STM Engineering. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta staf Stitek Bontang, dan yang kami hormati seluruh peserta seminar hibrid pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta seminar pada malam hari ini, di mana seminar hari ini merupakan seminar yang diadakan oleh program studi bisnis digital secara hibrid 2025. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfiah Mapalidara, malam hari ini diamanahkan sebagai moderator untuk memandu kegiatan seminar kita pada hari ini dengan tema yang luar biasa, yaitu literasi investasi sebagai pilar ekonomi jangka panjang. Beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, di tengah perubahan ekonomi global dan domestik yang begitu cepat, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan, khususnya investasi, menjadi kebutuhan yang mendasar. Literasi investasi bukan hanya membantu individu secara pribadi untuk merencanakan masa depan, tetapi juga untuk memperkuat pondasi ekonomi bangsa secara menyeluruh. Seminar hari ini akan mengajak kita untuk memberikan wawasan penting bagaimana kita memahami investasi secara cerdas, bijak, dan aman. Mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Bapak Brian Salviantono, SHMM. Beliau saat ini menjabat sebagai Dewan Komisaris Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group sejak 2016 sampai dengan sekarang, dan sebagai staf Departemen Manajemen Risiko Korporasi PT Pupuk Kaltim sejak 2025 sampai dengan sekarang. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, hukum, dan manajemen, serta pengalaman panjang dalam dunia pengelolaan resiko dan dana pensiun,
Beliau akan membagikan pandangan strategis tentang bagaimana literasi investasi dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi jangka panjang. Langsung saja, mari kita sambut pemaparan dari narasumber kita kepada Bapak Brian Salviantono, SESAMM, dengan hormat kami persilakan. Cek, cek. Oke, terima kasih Bapak sekalian yang terhormat, Pak Wakil Ketua 1 Pak ya, di Stitek, kemudian Bapak Kaprodi dan rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin malam hari ini sifatnya sharing ya. Jadi kan nggak kayak zaman dulu ya, kita kalau berbicara terkait dengan portofolio investasi, saham, obligasi dan lain itu kayaknya ngawang-ngawang gitu ya. Kalau sekarang kan gampang ya, hampir di semua HP kita, di aplikasi perbankan kita, mobile banking kita itu sudah banyak, sudah mudah diakses terkait dengan informasi keuangan. Jadi malam hari ini saya akan berbicara sebenarnya 3 poin besar ya. Yang pertama terkait dengan investasi, yang kedua terkait dengan dana pensiun, berhubungan juga sebenarnya. Yang ketiga, peran investasi dan dana pensiun dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi nasional. Cek. Ini kita next, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Alfia. Nah, jadi isu ini yang sebenarnya saya coba angkat, saya coba generate kira-kira apa sih yang kemarin saya coba ngobrol sama Mbak Pia. Sebenarnya Bu Pia ya, sebenarnya apa sih yang berusaha untuk dicari oleh teman-teman dari terutama di prodi bisnis digital ya. Ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan investasi, dana pensiun, dan sinergi literasi investasi. Mungkin malam hari ini juga penjelasan saya nggak terlalu detail karena instrumen investasi sesuai POJK 13 2024 terkait dengan investasi di Indonesia ada 17 item investasi ya. Sangat banyak, sangat variatif. Cuman saya berusaha mengangkat beberapa instrumen investasi yang kira-kira mudah diakses, kemudian lebih mudah untuk dipelajari dan teman-teman bisa langsung praktek. Ya nanti ada tentu saja saham yang sudah banyak dijamak diketahui teman-teman, kemudian nanti ada obligasi, kemudian nanti setelah itu ada properti bisa, kemudian nanti ada beberapa instrumen investasi. Jadi ini pemahaman latar belakang kenapa sih perlu kita belajar terkait investasi dan dana pensiun. Saya coba skip. Nah, nih kalau kita berbicara sesuatu mungkin kalau teman-teman ada yang di semester akhir tentu kita pasti ngomongnya sebelum kita ngangkat sebuah topik apa sih urgensinya, apa sih yang membuat itu layak atau patut untuk diperbincangkan ya gitu. Nah ini fakta dan data ya. Jadi 8 ke 25 ini maksudnya adalah dulu di 2010 dan 25 ini di 2025. Jadi sesuai data saya lihat contekan ya di BPS. Jadi ada bonus demografi sebenarnya yang dimulai secara teknis di 2010. 2010. Dan nanti akan berakhir di kira-kira ketika Indonesia emas yaitu 2045. Nah, di sini ada perubahan atau pergeseran usia pensiun atau usia mayoritas masyarakat Indonesia ya. Di 2010 dari 8% lansia ke 2045 mohon maaf itu ada 25% lansia. Jadi istilahnya kalau di internet itu Indonesia bukan masuk wilayah bonus demografi lagi tapi masuk ke aging era. Jadi era menuanya seperti kalau teman-teman lihat sekarang di Jepang, di Korea, di negara-negara maju itu sudah masuk ke aging area ya. Aging era maksud saya. Karena memang dulu mereka sudah diberkahi bonus demografi, sekarang kelahiran sudah semakin berkurang, kemudian lansia juga semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah tantangan ekonomi jangka panjang dan inflasi dan ketidakpastian global.
Nah, inflasi itu sebenarnya kalau secara teori manajemen ya, inflasi itu hal yang ya wajar-wajar saja. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu dilogikakan sebagai sebuah bis ya, bis. Jadi kalau di jalan kan ada bis ya, ada banyak kendaraan, ada bis, kemudian ada motor, kemudian ada bis yang gandeng berapa gitu ya. Itu pertumbuhan ekonomi. Semakin besar vehicle-nya itu menunjukkan semakin besar bangsanya atau semakin banyak penduduknya. Kalau Indonesia ya mungkin bis normal lah ya yang kita sering lihat Jahiraya itu. Tapi kalau misalkan Jepang yang ekonominya yang penduduknya lebih sedikit itu mungkin masuk ke mobil R3 atau mobil yang high ace ya gitu. Sedangkan kalau Cina mungkin bisnya tingkat gandeng 3 gitu ya. Nah itu melambangkan jumlah penduduk suatu bangsa. Sedangkan kecepatannya di jalan raya itu melambangkan pertumbuhan ekonomi. Inflasinya itu apa? Inflasi itu adalah mesinnya, panas dari mesin. Kalau mesin itu dingin, justru perekonomian nggak bergerak sama sekali. Nggak boleh, rusak mesin, mobilnya atau kendaraannya. Tapi kalau terlalu tinggi, hyperinflation, maka mesinnya ya uh, kebakar, justru nggak bergerak sama sekali. Nah, logika inflasi inilah yang berusaha sering disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi supaya inflasi ditahan ya so-so aja ya, ditahan supaya tidak terlalu tinggi dan tidak sama sekali berhenti gitu. Kalau di ekonomi, remnya apa sih sebenarnya dari inflasi itu? Suku bunga. Jadi ketika inflasi itu sudah naik, mesinnya overheated, jadi rem dengan suku bunga. Jadi logika sederhananya inflasi seperti itu, meskipun secara teori inflasi adalah kenaikan harga dan lain-lain ya gitu. Nah itu, dan sekarang banyak ketidakpastian global seperti perang yang meningkatkan inflasi ya karena memang biaya logistiknya tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan usia harapan hidup. Dulu dari data Kemenkes 2023, dulu sekitar 2010 itu usia harapan hidup masyarakat Indonesia sekitar 63 tahun. Sekarang bergeser menjadi 75 tahun. Artinya apa? Artinya sekarang waktu hidup atau usia harapan hidup, expected life istilahnya itu lebih tinggi, lebih panjang. Efeknya apa? Ya karena lansia juga bertambah, artinya muncul kerawanan sosial di sini. Karena lansia itu bukan cuma memang oke lansia harus memang disupport oleh keluarganya. Itu akan membebani negara yang pertama karena biaya kesehatan lansia itu secara teori lebih tinggi dari kajian manajemen resiko. Kemudian lansia juga memicu kerawanan sosial karena bukan rahasia umum di kita ya, beberapa orang-orang tua yang zaman dulu yang tidak berpikir terkait dengan dana pensiun menjadikan anaknya itu sebagai dana pensiunnya. Jadi beberapa kan gitu ya, kita lihat bahwa sandwich generation itu sudah semakin dekat di kita. Menjadikan anak sebagai dana pensiun, menjadikan keluarga lain sebagai dana darurat. Jadi memang tidak mempersiapkan dengan baik pensiunnya seperti itu. Ini bisa kita baca. Solusinya apa? Solusinya memang hanya kita bagaimana memasifkan passive income kita melalui investasi. Gak geser ya? Oke. Nah, ini logika biasa ya terkait dengan investasi. Kenapa sih kita perlu investasi? Jadi kalau yang hijau ini bisa kita lihat teman-teman sekalian, hijau ini adalah return ketika kita melakukan investasi, tapi dalam hal ini ya bukan investasi bodong ya. Jadi ini suatu logik yang memang kalau di kiri nilai uang kita akan semakin turun, sedangkan di kanan ini bagaimana kita berinvestasi sehingga nilai uang kita secara intrinsik juga mengalami peningkatan. Oke, tadi kenapa kita perlu investasi dan dana pensiun. Yang kedua, solusinya ya, investasi dan dana pensiun. Cuman apa sebenarnya yang menjadi hambatan kita? Yang pertama, tingkat literasi keuangan di masyarakat Indonesia itu
rendah. Jadi memang data di 2023 sudah menunjukkan 49%. Artinya kalau ada 2 orang, 1 aja yang paham tentang literasi keuangan. Sedangkan kalau kita yang lihat yang di bawah, tingkat inklusi keuangan itu sudah mencapai 85%. Yang literasi keuangan adalah pemahaman terkait dengan keuangan, sedangkan inklusi keuangan adalah bagaimana seseorang itu bisa menggunakan aplikasi keuangan atau fasilitas keuangan itu dengan baik. Jadi kalau inklusi keuangan itu misalkan bagaimana, siapa sih sekarang yang nggak bisa pakai QRIS ya? Pakai QRIS, pakai Livin, pakai apa punyanya aplikasi perbankan lah gitu. Cuman dari 2 data ini kita bisa lihat bahwa kenaikan inklusi keuangan ini jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan literasi keuangan. Artinya apa? Artinya orang sekarang memang mudah mengakses fasilitas keuangan, cuman tidak disertai dengan pemahaman. Oleh karena itu, seminar yang sifatnya seperti ini diperlukan untuk memberikan gambaran kira-kira apa sih sebenarnya yang perlu dipahami dari dunia bisnis atau dunia ekosistem ekonomi keuangan di Indonesia. Nah, ini juga ada data, mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki produk dana pensiun, termasuk dana pensiun lembaga keuangan dan BPJS Kesehatan. Ya, 80% nggak punya. Sedangkan 67%, lebih dari 50% nggak mikir tuh. Nanti kayak katanya Pak tadi, nggak mikir nih kira-kira mau pensiun nih mau ngapain, nggak mikir dia. Jadi rencananya bahkan maka akan selalu kerja terus, hingga nanti nggak tahu sampai kapan, sampai nggak kuat lagi nanti berdiri untuk bekerja. Nah ini data dari OJK ya. Oke, ini disclaimer saya yang pertama. Jadi ini kalau meme yang ini sudah sering lihat ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang ini. Ini sering di mana-mana ya. Cuman kadang-kadang nggak itu kata-katanya, kadang-kadang langsung apa gitu, misalkan langsung menikah, nggak kenalan dulu biasanya kayak gitu. Tapi meme ini juga ini saya ambil karena bagus. Karena beberapa orang yang mengaku paham terkait dengan literasi keuangan langsung ke step investasi. Padahal investasi itu sebenarnya goals akhir ya. Goals akhir ketika jaring-jaring sosial kalau istilahnya di manajemen itu sudah terpenuhi. Jadi kita sudah punya tabungan, sudah punya asuransi. Kalau sudah punya BPJS, oke lah kita bisa cut ya. Sudah punya dana darurat. Dana darurat itu kalau dari financial planner, beberapa memang ada beberapa angka yang berubah-berubah. Cuman secara garis besar, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran Bapak Ibu sekalian totalnya untuk nanti bisa menjadi jaring atau bumper ketika nanti berhenti bekerja, tahu-tahu mengalami kecelakaan, tidak bisa bekerja atau catat permanen. Nah, 3-6 kali pengeluaran bulanan yang normal itu dana darurat. Jadi bukan berarti ketika dana darurat belum terpenuhi kita nggak bisa investasi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan penting dan urgent ya. Jadi kalau urgent di depan mata ya harus dilaksanakan. Nah, dana darurat untuk hal-hal yang urgent. Investasi penting, cuman sebisa mungkin dana darurat ini terkumpul terlebih dahulu, gitu ya. Dan menempatkan dana darurat pun nggak harus di uang dalam bentuk uang saja, bisa juga dalam ya salah satu portofolio investasi yang saya pegang juga ada emas, ada juga obligasi yang sifatnya resikonya rendah. Jadi dana darurat boleh dimasukkan di instrumen investasi, tapi yang risk assessment atau hasil analisis resikonya rendah. Nanti saya beritahu ya kira-kira yang rendah itu berdasarkan apa gitu. Ada juga teori 50-30-20 ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita mengalokasikan gaji kita normal. Jadi 50 biaya hidup, 30 itu sosial dan keinginan, 20 itu investasi dan dana darurat. Itu golden rule yang memang umumnya disampaikan. Berubah-berubah kalau ada debt, kalau ada tagihan itu masuk ke 50 ya, gitu. Jadi 50 untuk biaya hidup normal, 30 untuk sosial, kita sedekah, kita liburan, kita nonton, kita ke kafe dan lain-lain. 20-nya untuk investasi. Tapi yang perlu teman-teman pahami di sini adalah pay yourself first. Jadi
bukan menabung apa yang tersisa, tapi dari awal sudah dedicated 20% dari take home pay atau pendapatan itu untuk investasi gitu. Dan yang saya sampaikan berikutnya adalah terkait dengan dana pensiun. Jadi dana pensiun ini ada dua terminologi ya. Dana pensiun yang teman-teman lihat di depan, ya, itu salah satu aset dana pensiun dalam bentuk tanah dan bangunan, itu sudah lama dan appraisalnya sebenarnya sekarang sudah nggak relevan dengan nilai yang tercatat di keuangan. Makanya saya cari cerita kerjaan ya. Jadi memang nilai yang tercatat di tanah dan bangunan di depan itu sekian. Padahal kalau kita pasarkan sebenarnya nilai appraisalnya nggak segitu, nggak sampai segitu. Makanya ada gap gitu ya. Nah, kalau dana pensiun yang di depan itu adalah pensiun fund. Jadi lembaga keuangan dana pensiun, ya. Sedangkan ada juga dana pensiun yang artinya adalah kumpulan dana yang memang teman-teman siapkan untuk bagaimana nanti menghidupi Bapak Ibu sekalian ketika mencapai usia pensiun, ya. Jadi ada dua terminologi berbeda kalau saya berbicara dana pensiun di sini. Ada dana pensiun sebagai organisasi, ada dana pensiun sebagai kumpulan fund atau kumpulan uang yang teman-teman usahakan sendiri. Jadi agak berbeda ya. Oke, investasi oke lah. Ini karena di kampus saya masukkan juga ini terkait dengan investasi. Ada beberapa teori terkait dengan investasi. Teman-teman bisa baca nanti filenya akan saya share dan Mbak Pia ya. Teman-teman bisa baca. Cuman yang saya garis bawahi di slide ini adalah terkait dengan menabung versus investasi. Jadi kalau menabung nggak harus di bank, di bawah bantal juga bisa ya, kayak kita zaman dulu, celengan juga bisa. Menyimpan uang di tempat aman untuk keperluan jangka pendek. Returnnya rendah bahkan nol kalau kita nggak masukkan ke bank. Likuiditas tinggi kita bisa ngambil itu kapan saja, itu namanya menabung. Kemudian resikonya hampir nggak ada, kecuali resiko force major ya. Force major yang memang teman-teman resiko itu muncul dari penyimpanannya. Itu terkait dengan, sedangkan bedanya dengan investasi ini alokasi aset untuk keperluan jangka menengah dan panjang, di mana returnnya lebih tinggi, likuiditas sedang tinggi, dan risiko menengah tinggi. Likuiditas ini artinya itu bukan cair ya. Cair ini dalam artian bahwa likuiditas tinggi artinya teman-teman bisa langsung menggunakan uang itu atau mencairkan instrumen investasi itu ya dalam kurun waktu 2 atau 3 hari. Contoh yang likuiditasnya sangat rendah atau yang sangat tidak mudah dicairkan adalah tanah dan bangunan. Karena kita mau jual kan butuh proses. Nilainya juga kadang-kadang kita negotiable gitu ya. Sedangkan kalau misalkan obligasi, deposito, emas itu lebih likuiditasnya lebih tinggi karena sangat mudah untuk mencairkan. Oke. Itu beda investasi dan menabung. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa ya di beberapa ketika saya mengajar. Jadi TVM, Team Value of Money, bagaimana konsep uang itu tergerus. Teman-teman pasti sudah paham ya, ada inflasi dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya adalah uang hari ini lebih berharga dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Ini saya ngambil dari Kemendak di 2010 versus 2025. Jadi untuk item yang sama, harganya bisa setengahnya. Jadi misalkan uang 2,5 juta dulu di 2010 itu bisa untuk beli kambing ya karena kemarin habis kurban. Kemudian 2025 harganya meningkat jadi 6 juta. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, karena kalau dilogikakan sebenarnya ada yang namanya resiko di dalamnya. Jadi uang sekarang misalkan teman-teman diberikan uang 1 juta sekarang dibandingkan uang 1 juta di tahun depan. Kenapa uang di tahun depan tuh nilainya lebih rendah? Karena kalau teman-teman terima sekarang, teman-teman bisa masukkan deposito, uangnya berkembang. Dan di tahun depan ya nilainya ya juga pasti lebih dari itu. Yang kedua terkait dengan risk management, terkait dengan resiko. Kenapa? Karena ada ketidakpastian bahwa teman-teman akan mendapatkan uang itu di tahun depan. Misalkan depan mata nih 1 juta nih saya terima sekarang. Oke, nanti saya akan kasih kamu 1 juta di tahun depan. Itu ada unsur ketidakpastiannya. Ya, gitu karena nggak ada kontrak dan lain-lain. Gitu ya. Itu yang membuat adanya team value of money. Jadi pada prinsipnya uang yang sekarang itu pasti lebih tinggi dibandingkan uang di masa depan. Ya, gitu. Time value of money. Nah, ini ilustrasi.
Kalau dikonsumsi bisa rusak, kalau jam bisa rusak, mobil bisa rusak. Nah ini HPBB kalau sekarang bisa buat ngulek ya. Nah ini kalau investasi beli sekarang naik, kalau beli tanah harganya juga naik dan tabungan semakin bertambah. Oke, nah kita masuk ke yang ditunggu-tunggu terkait dengan investasi. Nah tadi sesuai yang saya sampaikan, sesuai POJK terkait dengan investasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jadi ada 17 sebenarnya item investasi. Ini saya tampilkan di sini yang kira-kira relate ya dengan teman-teman. Ada properti, emas, barang antik, bisnis termasuk investasi, investasi langsung, bentuk penyertaan langsung. Ada deposito, surat hutang, saham, reksadana, dan future commodity. Nah, investasi nanti yang akan saya bahas, kita petakan berdasarkan horizon waktunya, jangka waktu, kemudian resikonya, returnnya, dan tingkat pencairannya. Nah, selanjutnya di konsep inti dalam literasi keuangan adalah bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Coba saya lihat dulu. Oke, jadi pada investasi ini adalah bagaimana kita membuat uang yang kita miliki sekarang bisa bekerja untuk kita. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kita nggak akan punya waktu itu untuk menikmati uang tersebut. Kita nggak akan punya waktu untuk menikmati masa pensiun yang akan bekerja terus hingga nanti nggak tahu kapan ya. Mungkin sampai dipanggil yang maha kuasa akan terus bekerja. Nah, konsep inti di literasi keuangan ini adalah bagaimana membuat uang ini menjadi passive income sehingga nanti di suatu titik tercapai namanya financial freedom ya. Financial freedom di mana ada sejumlah uang ketika Bapak Ibu hidup dari pengembangan uang tersebut, dari bulan ke bulan uang tersebut nggak akan tergerus. Jadi konsep financial freedom seperti itu. Jadi ada sejumlah uang yang nilainya ketika itu setahun berlalu naik 7%, 4% dari 7% tersebut bisa memenuhi teman-teman hidup dari bulan ke bulan. Itu konsep financial freedom ya. Jadi itu rule 743 ya. Kenapa 4? Karena 3-nya kita spare buat inflasi dan resiko. Kan makanya biasanya ideal pengembangan itu di 7%. 10 itu terlalu beresiko, di bawah 7 itu kayaknya kurang perform. Makanya biasanya kalau saya mengawasi teman-teman direktur-direktur dana pensiun, saya tanya berapa pengembangan normatifnya gitu ya. Kalau 10 terlalu beresiko, itu pasti banyak hal yang dipertaruhkan. Jadi karena kan intinya sebenarnya uang itu jangan sampai kegerus dulu. Gimana bisa berkembang kalau uangnya kegerus terus gitu ya. Oke, kita masuk ke portofolio yang pertama. Nah, oke, ini saham ya. Oke, saham itu bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Teorinya seperti itu. Nah, kalau dari secara mudahnya bisa teman-teman baca, nggak kelihatan ya. Konsep saham ya. Jadi ada seorang tukang bakso yang butuh modal 8 juta untuk merunning bisnisnya. Di 1 juta, mereka cuma punya 1 juta tukang bakso tersebut. Nah, ngajaklah joinan 7 orang lain sehingga terkumpul 7 juta. Nah, itulah konsep saham. Jadi dari benefit bakso tersebut, dari uang laba bakso tersebut akan dibagi 7 dan salah satunya untuk kita kalau memang menang saham. Jangka waktunya panjang karena saham sangat fluktuatif. Kalau kita mau mengambil pengembangan yang maksimal, waktunya bisa 5-10 tahun. Makanya saya bilang saham ini nggak bisa sebentar, kecuali teman-teman memang trading ya. Makanya jenis keuntungan di saham ini ada 2, capital gain dan dividen. Dividen itu kalau tutup buku misalkan Pupuk Kaltim ya, tutup buku ada laba yang dibagikan ke pemegang saham. Kalau teman-teman punya sahamnya akan diberikan persentase tersebut. Sedangkan capital gain adalah ketika teman-teman beli saham sekarang dijual minggu depan, selisihnya marginnya itu disebut capital gain. Saya sangat nggak prefer untuk itu karena terus terang orang yang bermain di capital gain dan margin saham tersebut sebenarnya belum terlalu memahami konsep analisis teknikal dan fundamentalnya. Oke, nah
Ini data yang cukup mengejutkan di saya. Jadi IHSG Indonesia itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah IHSG dengan return tertinggi di dunia. Jadi Indonesia dalam waktu 10 tahun bisa naik 295%. Jadi sangat tinggi dibandingkan misalkan Shanghai Composite, Cina, kemudian Nikkei Jepang dan lain-lain. Sahamnya banyak, ada perbankan, Telkom, Indofood dan lain-lain ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih saham yang tepat? Ada dua pendekatan, technical dan fundamental. Technical tadi kalau teman-teman butuh trading cepat yang tadi saya nggak sarankan, beli hari ini, jual besok, beli sore ini, jual minggu depan, nah itu trading ya. Nah itu berhubungan dengan, karena memang secara teori, kalau ada pola tertentu akan terulang. Nah pola tersebut yang berusaha para trader saham ini pahami supaya nanti bisa memprediksi mereka beli di saat murah dan jual di saat tinggi. Ya, udah banyak lah itu di kita. Sedangkan yang saya preferkan adalah analisis fundamental. Fundamental itu dari pertama analisis makroekonomi, analisis performa industrinya sampai nanti analisis perusahaannya. Kalau makroekonomi, PDB Indonesia seperti apa, inflasi kita seperti apa, tingkat bunga kita biasanya di announce tuh oleh Bank BI, 7-day repo rates kita berapa. Jadi sekarang kita udah nggak pakai terminologi tingkat bunga, kita pakai 7-day repo rates ya. Jadi sama sebenarnya pada konsepnya. Nah kemudian analisis risiko industrinya seperti apa? Misalkan contoh yang berkaitan dengan saham pertambangan. Kalau kita lihat nih mungkin ada misalkan ada izin ekspor batu bara yang ditahan. Berarti analisis risiko industri untuk perusahaan batu bara ini kurang bagus di masa depan. Atau tren misalkan ESG. ESG ini yang berhubungan dengan industri terbarukan. Artinya di masa depan maka perusahaan-perusahaan misalkan yang saham-sahamnya energi mungkin akan kurang bagus gitu. Lalu di bawahnya lagi masuk ke setelah kita melihat bisnis yang bagus, industri yang bagus, kita masuk ke analisis industrinya, analisis perusahaannya. Ada di sini likuiditas. Jadi apakah dia mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek. Kemudian ada rasio aktivitas, bagaimana dia bisa menggunakan aset, setiap asetnya untuk menghasilkan rupiah. Biasanya net worth biasanya turn out ya. Kemudian ada rentabilitas. Rentabilitas ini lebih ke bagaimana dia bisa menggenerate laba, di mana laba tersebut akan memberikan hasil yang sebanding dengan aset yang dimiliki. Kalau berbicara detail sebenarnya banyak, ada banyak rasio-rasio keuangan, turn asset dan turnover, net profit margin, debt ratio, current ratio dan lain-lain. Nah itu memang perlu untuk bisa membaca laporan keuangan. Cuman nggak sulit, karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi atau basis-basis data yang berhubungan dengan informasi tersebut. Oke, saham, setelah itu obligasi. Obligasi itu surat utang, ya, surat utang. Surat utang itu bisa diterbitkan oleh korporasi, namanya obligasi. Kalau versi syariahnya namanya suku, bisa diterbitkan juga oleh pemerintah. Yang sekarang banyak digencarkan oleh pemerintah, makanya hutang pemerintah sekarang tembus sekian triliun, nambah sekian ribu triliun. Sebenarnya berhutangnya bukan ke siapa-siapa. Banyak juga surat hutang yang diterbitkan untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita membiayai pemerintah. Kalau saya itu langkah beli surat utang itu langkah yang bagus. Kenapa? Karena jadi surat utang, jadi kalau surat utang itu, kalau biasanya kita di deposito itu kan kita nambahnya dari bunga ya. Oke, bunganya sekian persen. Surat utang itu istilahnya kupon. Karena zaman dulu itu surat utang itu betul-betul surat, di bawahnya ada kupon yang bisa dirobek ya. Jadi per semester bisa diambil. Tapi itu cerita orang-orang dulu ya. Saya juga nggak pernah ngeliat itu barangnya. Tapi makanya istilahnya kupon. Kupon itu misalkan berapa persen itu sama kayak bunga. Nah, kuponnya tersebut sudah dijamin oleh APBN. Jadi kalau teman-teman beli kemarin baru terbit SRI 25 kalau nggak salah ya. Sukuk Retail Indonesia. Jadi obligasi itu bahasa Islamiknya atau bahasa ininya adalah suku. Jadi bahasa syariah ya istilahnya adalah suku.
Meminjamkan dana, kemudian risikonya rendah dan sedang karena sudah dijamin APBN, returnnya memang nggak terlalu tinggi, likuiditasnya menengah. Karena biasanya di suku tersebut kalau kita beli ke perbankan itu dananya harus di lock 3 atau 5 tahun. Jadi nggak bisa semerta-merta kita ambil gitu ya. Oke. Nah, ini jenis obligasi. Jadi oh ya, untuk obligasi korporasi sayangnya sampai sekarang sistem perekonomian kita belum bisa memberikan akses. Jadi kalau obligasi pun kita cuma bisa beli yang surat utang negara, ya, SBN atau SUN itu yang bisa kita beli. Sedangkan yang obligasi yang sifatnya korporasi itu belum bisa kita beli. Kenapa? Karena seperti kayak di dana pensiun dia mau beli korporasi itu satuannya BU ya. Jadi istilahnya di obligasi satuannya BU. BU itu artinya miliar. Jadi beli obligasi korporasi misalkan kemarin barusan beli dana pensiun itu punyanya Buma. Buma karena Buma lagi ekspansi ke Australia, perusahaan tambang itu ya. Kontraktor tambang saingannya Pama. Jadi Buma itu ekspansi ke Australia menerbitkan surat utang. Dana pensiun beli kalau nggak salah 3,5 BU. Jadi beli 3,5 M. Itu yang bisa beli cuman institusi keuangan kayak perbankan, dana pensiun dan lain-lain. Sedangkan kalau individu memang hanya di obligasi ya. Oke, obligasi ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi banyak ada SBN Retail, kemudian ada ORI Obligasi Retail Indonesia, Safe Bond Retail, suku tabungan dan lain-lain. Kuponnya fix, floating. Floating ini biasanya floating with floor ya. Jadi dia di prospektus. Prospektus itu kayak proposal. Jadi kayak ketentuan prospektus dari suatu obligasi, ketentuan dari obligasi tersebut apa sih? Apakah kuponnya itu fix? Apakah kuponnya itu bisa floating with floor? Jadi kalau suku bunga meningkat memang secara alamiah obligasi itu akan ikut meningkat ya. Jadi itu di teori keuangan seperti itu. Nah, biasanya kalau suku bunga meningkat maka akan meningkat juga, akan diberikan kesempatan untuk meningkat ini si kuponnya. Tapi nggak semua ya. Jadi ada beberapa item yang bisa meningkat. Nah, yang pertama tadi gimana sih milihnya? Yang pertama pahami jenisnya. Jenisnya ini. Jadi mau yang syariah atau enggak, mau yang kira-kira kuponnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian horizon waktunya. Jadi kalau teman-teman memang mau mengembangkan misalkan 3 tahun dulu sekarang atau misalkan 5 tahun mau nanam uang di situ, oke. Cari obligasi yang memang sesuai waktunya ya, 5 tahun. Karena nanti akan ada kemungkinan untuk di reinvest atau ditaruh di yang lain, misalkan mau dibelikan properti atau mau dibelikan saham gitu ya. Kemudian cek kupon dan skemanya. Jadi kupon ini kayak tadi persentase dan skema ini skema pencairan gitu ya. Preferensi, kupon, kemudian ketersediaan dana. Ketersediaan dana itu biasanya memang obligasi itu kelipatannya 1 juta ya. 1 juta, 2 juta, 3 sampai 10 juta biasanya gitu. Kemudian prospektus, prospektus ini kayak tadi kapan jatuh temponya, apakah bisa di buyback dan lain-lain. Kemudian pakai platform yang resmi. Jadi platform yang resmi sekarang tuh banyak. Jadi di bank bahkan bank juga menawarkan mau beli obligasi nggak Pak gitu dan lain-lain. Dan kemudian evaluasi. Jadi pantau dan evaluasi kinerjanya. Setelah obligasi kita masuk ke reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya hal yang cukup saya sarankan ke teman-teman ya, tapi disclaimer ya. Jadi reksadana ini adalah kalau kita lihat di sini suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi yang mengeluarkan produk reksadana itu adalah manajer investasi. Manajer investasi sudah punya knowledge, sudah punya bekal lah ya untuk bagaimana bisa mengembangkan dana yang Bapak Ibu titipkan tersebut ke portofolio yang maksimal. Jadi biasanya reksadana itu ada beberapa. Nah, ada kalau teman-teman punya pengetahuan terbatas, dana terbatas, informasi terbatas, kemudian repot administrasi, solusinya reksadana. Jadi beli reksadana itu istilahnya reksadana kalau tadi saham itu ada dividen, di deposito itu ada bunga, di obligasi itu ada kupon, reksadana itu namanya peningkatan NAB ya. Capital gain sebenarnya peningkatan NAB. NAB itu nilai aktiva bersih.
Nilai aktiva bersih bagaimana suatu nilai yang dikelola manajer investasi itu bisa meningkat seberapa jauh. Itu aktiva bersihnya. Oke. Nah, reksadana macam-macam. Ada RDPU, reksadana pasar uang, RDPT, reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, ada RDC, reksadana campuran yang isinya saham sama deposit pasar uang dan obligasi, ada juga reksadana saham yang full betul-betul saham. Yang membedakan apa? Sesuai portofolionya, maka tingkat resikonya semakin tinggi. Jadi prinsip di investasi adalah high risk high return. Semakin tinggi resiko maka return yang Bapak Ibu terima akan bisa lebih tinggi. Tapi resiko itu terminologinya adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Resiko bisa positif bisa negatif. Kalau positif ya alhamdulillah berarti teman-teman bisa dapat kalau ini pengembangan yang lebih tinggi. Tapi kalau resiko negatif ya sudah. Berarti resiko ditanggung penumpang ya. Ini ada beberapa contoh, ada Trindah, kemudian ada dana emas, ada Bahana Liquid dan lain-lain. Nah, gimana milihnya sebenarnya kurang lebih sama. Jadi tentukan dulu tujuan investasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang mau dana pensiun ya berarti horizonnya panjang. Pensiun misalkan rencana mungkin saya nggak mau kerja tuh sampai umur 50-an, saya 45 mau pensiun, oke kita set waktu 45. Kemudian kenali resikonya. Kenali resiko di sini ada beberapa resiko. Konservatif, moderat, agresif. Konservatif itu ya rendah. Moderat itu ya oke lah, saya bisa terima kalau kurang lebih naik turun gitu. Kalau agresif, nggak apa resiko besar, tapi nanti saya dapatnya juga bisa lebih besar. Yang saya sampaikan di sini adalah kenali profil resiko itu artinya jangan sampai teman-teman tuh nggak bisa tidur kalau ngelihat sahamnya turun. Jangan sampai teman-teman tuh nggak bisa tidur kalau ngelihat nilai aktiva bersihnya turun. Ya itu. Kenali resikonya. Jadi kalau nggak apa saya turun, saya makan tetap enak, tidur tetap nyenyak ya berarti teman-teman memang resisten terhadap resikonya itu tinggi. Jadi namanya kalau di terminologi resiko itu ada risk management, ada risk capacity. Jadi risk capacity-nya memang tinggi secara mental ya. Padahal risk capacity itu bisa mental, bisa keuangan dan lain-lain. Oke, kemudian kinerja historis. Jadi reksadana itu dikeluarkan oleh manajer investasi. Produknya berbeda-beda, tapi biasanya manajer investasinya sama. Yang pemain besar manajer investasi itu biasanya Sukor Invest, Schroder, Bahana, Minapadi, Narada itu. Yang beberapa yang memang sudah dipegang oleh dana pensiun, makanya saya tahu. Nah itu harus kita lihat ininya, investasinya. Berapa aset yang dikelola oleh dia. Nama istilahnya AUM, Asset Under Management. Biasanya kalau kita cari info terkait dengan reksadana, manajer investasi, dia tahu tuh. Dia sudah kelola katakanlah 2 triliun. Oke, dia baru kelola katakanlah 2 miliar. Nah, itu yang perlu teman-teman waspadai. Artinya kepercayaan publik terhadap manajer investasi itu masih rendah. Sebisa mungkin pilih yang sudah aset under manajemennya tinggi. Kemudian kinerja historis. Kinerja historis ini biasanya berhubungan IHSG itu indeks harga saham gabungan ya. Jadi kalau kita ke BI, saham Indonesia misalkan kemarin sempat naik ke 8.000 terus turun ke 7.000 itu IHSG. Jadi bukan harga satu biji saham. Ya, itu IHSG. Kenapa kita harus lihat IHSG-nya? Karena untuk reksadana saham, dia pasti inline dengan IHSG. Kalau dia di bawah IHSG berarti manajer investasi nggak bisa kerja. Jadi jangan pilih yang seperti itu. IBPA itu Indonesian Bond Pricing Agency. Jadi IBPA itu kayak kalau kita di kampus itu lembaga pemeringkat. Jadi dia itu punya wewenang untuk kampus ini akreditasinya apa. Nah, di reksadana sama. Jadi reksadana itu ratingnya apa? Nah, itu kita harus bisa lihat. Kemudian kita harus lihat fee-nya. Fee-nya biayanya. Biasanya ada subscription itu kalau kita beli, redemption fee itu kalau kita jual itu berapa. Kemudian nanti ada manajemen fee dan lain-lain. Nah, kemudian kita harus lihat komposisi asetnya. Ya, komposisi asetnya seperti apa? Kalau dia ada nggak di sini ya? Nggak ada. Nah, komposisi asetnya itu seperti apa? Kalau dia reksadana saham dia ambil beli LQ45 berarti memang reksadananya bonafit. LQ45 itu 45 saham yang paling bagus lah istilahnya dalam secara singkat di Indonesia.
Semua bank ada di situ, terus Astra, kemudian ACE, kemudian MAP dan lain-lain ada di situ. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada saham, obligasi, reksadana, properti. Nah, ini saya masukkan karena memang sekarang pun masih properti masih menjadi hal yang seksi lah ya untuk di koleksi jadi investasi. Jadi jenis keuntungannya ada dua, kalau kita jual sama kita sewakan. Jangka waktunya menengah, panjang, bahkan panjang sekali. Jadi saya sedikit cerita, dana pensiun itu punya mungkin 4 atau 5 unit di Borneo Bay. Borneo Bay Balikpapan ya. Nah itu sampai sekarang pun kesulitan untuk melikuidkannya karena nilainya yang mereka ditaksir. Jadi ada lembaga appraisal namanya. Ada lembaga yang menaksir atau lembaga yang kira-kira menghitung nilai pasarnya itu berapa. Nilai pasarnya tersebut nanti dicatat di keuangan dana pensiun. Tapi ketika dana pensiun berusaha buat jual, daya belinya nggak nyampe. Jadi nggak ada yang bisa beli harga segitu. Nah itu yang saya bilang, makanya jangka waktunya bisa menengah panjang sekali dan resikonya menengah. Sekarang returnnya bisa 5-12%, likuiditasnya rendah. Tadi, oke pencatatan nilai bukunya ada, tapi yang beli belum tentu segitu. Nah makanya saya bilang likuiditas rendah. Jenis properti sesuai POJK ada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan, ya gabungan. Ini sesuai peraturan standar akuntansi keuangan PSAK 13 ya, terkait dengan investasi. Oke, kita masuk ke tanah dan bangunan. Udah banyak lah yang jago di sini, tuan tanah kan banyak ya. Tuh ada banyak tuan tanah di sini. Jadi ini saya singkat menjadi red flag dari properti. Yang pertama, jangan sampai mengambil properti yang satu ya jelas ya dokumennya nggak lengkap. Gitu. Yang kedua, jauh di atas NJOP. NJOP itu nilai jual objek pajak. Ya, jadi biasanya dikeluarkan oleh saya lupa Dispenda atau inilah ya. Pokoknya dari pemerintahan, Dispenda dari atau kantor pajak bahkan mungkin NJOP nilai jual objek pajak. Nah, di situ biasanya ada nilai yang sudah ditentukan oleh institusi tersebut. Jangan sampai yang jauh banget. Biasanya jauh banget tuh biasa kayak kemarin fenomena IKN lah ya. NJOP-nya berapa, nilainya jauh banget. Nah itu kan reasonable sebenarnya. Tapi kalau di beberapa properti yang NJOP-nya rendah sebenarnya dan nggak bagus-bagus banget, dia nilainya tinggi, itu artinya teman-teman ketipu ya. Gitu. Sengketa itu udah jelas. Sengketa dokumen nggak lengkap ya kurang lebih ya. Tapi saya anehnya di Bontang bahkan banyak juga nih yang main, dia memang hobinya tanah-tanah sengketa. Dia beli itu tanah plus masalahnya. Ya gitu ya. Itu udah sering. Jadi ada tanah, ya kalau kemarin di BMKG lah ya sudah diganggu-ganggu tanahnya, dijual tanahnya murah, ada yang beli. Nah biasanya yang beli itu juga ikut main tuh dengan ormas-ormas tersebut. Jadi dia beli tanah plus, tanah bangunan plus masalahnya, properti plus masalahnya. Kalau kita kan pengennya hidup damai ya, dia enggak, dia sudah manajemen konfliknya gimana supaya dapat tanah itu murah. Jadi diganggu-ganggu ya. Nah kalau lokasi ya normatif lah ya. Dekat, jangan banjir, jangan tegangan tinggi, jangan dekat TPA, jangan dekat kuburan, jangan dekat rel. Nah, ini saya ambil dari Google ya. Tanah yang red flag ini apa aja. Jangan dekat SPBU gitu karena resikonya tinggi. Nah, untuk beli tanah properti, ini saya ambil dari Google juga. Beberapa kali saya sampaikan ke mahasiswa terkait dengan rumus Dolph de Ross. Jadi 130-31. Jadi menurut Dolph de Ross ini kalau teman-teman googling, itu adalah bestseller penulis buku investasi properti. Bagaimana dia bisa dia tuh melihat 100 properti misalkan di Bontang. Oke, kita lihat 100 properti. Berapa yang ditawar sama dia? Cuma 30. Kemudian berapa yang diajukan pembiayaan? Biasanya kita pakai KPR ya. Berapa yang mengajukan pembiayaan? Kita cuma 3. Yang dibeli berapa? Ternyata 1. Jadi dari 100 itu piramida terbalik cuman jadi 1 properti. Jadi perbanyak, karena keputusan membeli properti itu bukan keputusan yang mudah. Melikuidkan susah, proses panjang. Tapi kalau benar-benar bisa membeli properti yang bagus dan prospek, ya udahlah kita bisa ngongkang kaki nantinya. Keuntungannya income. Nah ini saya bilang tadi appraisal, appreciation itu kenaikan nilai, value added, cost saving, bisa jadi agunan.
positifnya dari properti. Jadi kita nggak harus, kalau kita butuh uang, properti nggak harus kita jual, agunkan aja ke bank. Agunkan ke bank, nanti kita dapat uang untuk misalkan untuk keperluan uang itu apa? Karena kita mendadak kan. Karena sedangkan properti itu untuk melikuidasikan tadi nggak gampang. Tapi memang kalau secara teori cuma 80% dari nilai buku dari properti tersebut. Prestis, tuan tanah, siapa yang nggak mau ya? Jadi semuanya punyanya gitu ya. Kayak para haji-haji di Bontang kan banyak ya. Haji-haji di Bontang. Oke, tadi terkait dengan teori. Kalau detailnya saya open to discuss. Karena detailnya investasi ini lumayan panjang ya. Jadi nggak mungkin kita bisa bahas satu persatu. Termasuk misalkan emas, apakah emas itu termasuk investasi atau enggak gitu ya. Itu to be discuss saja nanti. Oke, prinsip investasi cerdas untuk pemula. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, prioritaskan dana darurat. Karena kita nggak tahu nanti apa yang bisa terjadi ke kita, ke keluarga ya. Dana darurat 3-6 kali pengeluaran teman-teman per bulan. Kalau teman-teman per bulan pengeluarannya katakanlah 6 juta, kalau single mungkin kalau sudah berkeluarga bisa jadi 10 atau 11 juta. Minimal 3-6 kali itu teman-teman harus bisa pegang. Pegangnya nggak dalam bentuk ini ya, cash. Misalkan dalam deposito berjangka yang bisa dicarikan 3 bulan. Atau belikan emas gitu ya, misalkan belikan di emas gitu. Jadi nggak harus teman-teman bisa nggak dalam bentuk cash gitu ya. Kemudian kenali risiko diri, kayak tadi saya bilang, jangan sampai teman-teman nggak bisa tidur ngelihat portofolio teman-teman investasi turun gitu ya, sahamnya merah nggak bisa tidur ya. Selanjutnya ini dari saya ya, mulai dari jumlah kecil namun rutin ya. Konsep yang sampaikan di depan tadi, pay yourself first. Jadi sampai dedikasikan sekian persen dari ini teman-teman untuk investasi. Ya investasinya boleh lah untuk dana pensiun dan lain-lain. Kemudian long term, diversifikasi long term dan mindset. Jadi mindsetnya harus jangka panjang. Investasi itu memang nggak bisa singkat ya. Makanya biasanya ada orang nyebut kalau mau mempersiapkan dana pensiun bukan ketika 2 atau 3 mau pensiun, tapi sudah 10 tahun sebelumnya gitu ya. Nah, hindari FOMO. Fear out missing apa saja ya. Hindari FOMO lah ya. Jadi intinya hindari hal-hal missing out ya. Hindari hal-hal yang kira-kira lagi tren nih. Misalkan Bitcoin. Jadi salah satu cryptocurrency yang basic. Saya nggak paham juga sebenarnya bagaimana cara kerjanya. Yang blockchain ya. Dia pakai blockchain gimana bisa menambang di komputer. Makanya saya nggak paham. Makanya saya juga menjelaskan lebih jauh juga bingung. Jadi Bitcoin ini, kripto itu salah satu hal yang memang naiknya tinggi, cuman karena fundamentalnya nggak kuat, maka banyak kripto-kripto yang kolaps. Peer-to-peer lending itu platform yang mempertemukan debitur dan kreditur tanpa lembaga perbankan resmi. Jadi kita lihat misalkan, oh ini dia mau bikin peternakan lele gitu kan banyak contohnya peternakan lele. Oh ini prospek, dia ngasih tahu bahwa saya dapat sekian, ada fotonya, ada laporan keuangan dan lain-lain. Saya masukkan ke uang ke situ. Nah itu peer-to-peer lending. Diulang. Kemudian jangan investasi bodong ya. Ini kasus di Bontang ya, baru tahu ya. Ya. Terserang saya kena juga itu, tapi nggak banyak. Makanya saya masukkan ya. Saya masukkan bahwa dari sini saya kena sebenarnya. Cuman ya nominalnya kita nggak usah bahas lah ya, nggak terlalu besar karena saya terus terang dalam penyampaiannya bagus, saya lihat laporan keuangannya juga bagus, makanya kita itu sebenarnya cukup harusnya banyak berdoa karena laporan keuangan itu kalau di konsep keuangan, laporan keuangan itu bisa dimanipulasi. Mungkin 2022 atau 2021 Garuda itu bisa positif sekian triliun labanya. Padahal itu adalah piutang yang di accrue atau yang diklaim. Jadi kalau istilah keuangan itu di accrue artinya diakui bahwa itu sebagai laba atau itu sudah menjadi uangnya gitu ya. Nah, langkah konkretnya apa? Sekarang banyak ya. Ada Indo Premier, ada Bibit, Bareksa, BCA Sekuritas, Tanamwid dan MOS. Ini dua di antara ini saya pakai. Jadi saya pakai Indo Premier sama Bareksa.
untuk bagaimana kita mudah untuk mengakses fitur-fitur keuangan kayak tadi obligasi, SBN, kemudian saham, reksadana gitu ya. Jadi yang saya jelaskan di sini yang memang saya sudah punya gitu ya. Oke, kita ke dana pensiun. Tadi sudah jelaskan terminologi ada dua. Dana pensiun sebagai pensiun fund, lembaga dana pensiun. Kemudian dana pensiun sebagai kumpulan uang yang memang dipersiapkan untuk pensiun. Jadi memang agak berbeda terminologinya ya. Ya teman harus bisa bedakan. Pertanyaannya adalah pertama, kenapa harus dana pensiun? Yang jelas sudah kita jelaskan di depan tadi. Tidak, saya lupa. Nah, memberikan kesinambungan pendapatan ya untuk diri, sehingga nanti kita nggak menyusahkan mungkin anak kita, keluarga kita gitu ya. Kemudian yang kedua, dana pensiun dapat diikuti siapa saja dan setoran bisa disesuaikan. Jadi dana pensiun ini salah satu produk keuangan, mungkin tempatnya Mbak Abe ada juga kan di DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi semua orang bisa mempersiapkan dana pensiun dari sekarang. Kemudian insentif pajak. Bagusnya di dana pensiun ini adalah ada insentif pajak dari pemerintah. Kalau kita misalkan dapat deposito, itu langsung disikat pajak tuh 20%. Dana pensiun enggak. Jadi nilainya full. Nanti akan di-cut pajak ketika pencairan ke kita. Nah, gitu ya. Nah, kemudian imbal hasil investasi yang moderat tanpa pajak investasi tadi sudah. Kemudian bisa mengurangi, kemudian dikelola secara profesional. Jadi kalau DPLK itu untuk menjadi direktur dana pensiun itu fit and proper test oleh OJK. Jadi dia harus punya portofolio yang bagus, harus juga punya histori, tidak boleh catat di bidang keuangan dan lain-lain. Jadi mirip manajer investasi, tapi dana pensiun ini spesifik ke pengembangan dana pensiun. Ya. Kemudian dikelola profesional, continue. Jadi kalau kita keluar dari nggak bekerja lagi, kita tetap masih bisa mengiur dana pensiun. Jadi kalau saya punya dana pensiun 2. Jadi saya di dana pensiun Pupuk Kaltim tentu saja. Saya di DPLK juga punya. Jadi saya ngiur 500.000 di DPLK tersebut per bulan. Kemudian dipotongan di perusahaan kan langsung ke gaji ya. Nah jadi saya termasuk yang pertama yang aware terhadap kelangsungan pensiun setelah masa kerja. Nah yang menarik adalah 7 atau 8 ini berhubungan dengan materi yang di belakang. Jadi dana pensiun itu memupuk dana dari masyarakat. Karena sekarang memang mayoritas dana investasi di Indonesia itu berasal dari luar. Makanya ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, maka dia akan membuat capital outflow. Jadi saham turun, reksadana turun, obligasi turun, gitu segala macam. Karena kita bergantung dengan dana asing. Dana pensiun ini mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia sehingga ya mungkin cita-cita kemandirian kita secara ekonomi, kalau semua orang bisa bergotong royong secara keuangan seperti ini bisa tercapai gitu ya, kemandirian ekonomi. Selanjutnya adalah stabilitas fiskal dan sosial. Jadi kalau kita pensiun tentu saja bukan sekedar pensiun, ada kerentanan sosial di dalamnya. Jadi kalau kita pensiun, kita masuk usia pensiun, yang pertama membebani keuangan negara karena secara BPJS memang resikonya lebih tinggi. Nah kemudian ada resiko bahwa tingkat masyarakat di bawah garis kemiskinan itu tinggi dan mayoritas masyarakat tersebut adalah berusia lansia ya. Jadi memang secara produktif sudah nggak bisa menambah income-nya gitu. Oke, tugas dana pensiun ini normatif Undang-Undang 11 1992 terkait dengan dana pensiun, menghimpun, mengembangkan, membayar. Nah, ini dana pensiun ada 2, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Pemberi kerja itu kayak dana pensiun yang memang dibikin oleh perusahaan kayak misalkan contoh ini di tempat saya, dana pensiun BPKT Group. Di depan juga dana pensiun sama. Jadi memang dibikin oleh perusahaan. Itu sebagai fitur lah, fitur sama kayak kesehatan gitu ya. Kemudian ada DPLK. Nah DPLK di sini ada banyak, BNI Simponi, Manulife Financial. Nah ini yang saya coba sampaikan ke teman-teman, fitur-fitur dari dana pensiun tersebut sehingga nanti bisa menjaga kelangsungan pendapatan pasca kerja Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang sudah auto di kita, BPJS Ketenagakerjaan, ada jaminan pensiun dan JHT ya. Ini ada nominalnya. Kalau
jaminan pensiun ini kalau kita masuk usia 56 sama kayak aturan dana pensiun baru diberikan. Kemudian kalau JHT itu langsung ketika masuk usia pensiun minimal 45 kalau nggak salah. Saat 56 itu akan diberikan. Makanya kemarin berita banyak yang santer ya. Sudah PHK, uang pensiun nggak bisa keluar. Karena memang secara aturan uang pensiun itu ada batas usianya. Kalau di Pupuk Kaltim itu kan pensiunnya 56 ya. Boleh dicairkan usia pensiun dipercepat artinya min 10, artinya 45 tahun. Jadi meskipun saya sekarang berhenti bekerja, saya juga nggak bisa ngeklaim. Sampai nanti umur saya 45 baru saya bisa ngeklaim. Oh ini kebalik. Nah ini contoh DPLK, banyak ada Muamalat, ada DPLK Muamalat, Mandiri, Manulife, BRI, Pertalife, Simponi. Kemudian ini tadi resiko sudah konservatif, moderat, agresif. Nah ini contohnya prospektus. Jadi kalau Simponi berkembang syariah misalkan, itu isinya apa sih? Isinya deposito, BTN, Permata Syariah, pokoknya bank syariah semua ya. Kemudian sukunya apa tadi obligasinya. Nah ini yang saya bilang bahwa dana pensiun itu dia melaksanakan ininya, proses bisnisnya seperti reksadana. Jadi dia memang manajer investasi ya. Nah, oke. Milihnya gimana? Sama ya kita. Tujuannya dulu. Kalau ini kan tujuannya kan berarti pensiun. Artinya yang perlu ditanyakan adalah pensiunnya umur berapa. Kemudian profilnya, profil resikonya. Kita pengennya ya nggak usah terlalu naik turun lah supaya makan saya enak gitu kan. Berarti yang moderat istilahnya. Kemudian bandingkan kayak tadi reksadana, dibandingkan dia sudah ngelola berapa duit sih, berapa nasabahnya, semakin banyak nasabah artinya dia semakin prudent gitu. Kemudian periksa pilihan investasi. Nah ini prospektus. Pilihan investasinya apa sih? Kalau kira-kira teman-teman lihat bagus, nggak macam-macam, nggak saham-saham gorengan, berarti itu bagus. Kemudian simulasi dan perencanaan. Nanti simulasi akan kita bahas ya. Nanti ada simulasi sedikit. Online, bukan saya yang bikin simulasi tapi dari lembaga keuangan. Kemudian cek fitur tambahannya ya. Bermacam-macam fitur-fiturnya. Oke. Ini teman-teman ada internet kan ya? Ini simulasi terkait dengan investasi. Jadi ini barcode teman-teman bisa scan. Yang ini terkait dengan obligasi dan reksadana. Ini terkait dengan investasi, ini terkait dengan dana pensiun. Kalau teman-teman bisa scan, itu akan masuk ke webnya. Ya, misalkan investasi, teman-teman butuh uang berapa, nabungnya berapa, harus di mana itu dia ada. Misalkan di obligasi dan reksadana, seperti apa gitu ya. Oke, itu terkait dengan simulasi investasi dana pensiun ya. Nah, dana pensiun, nanti di dana pensiun ini ada usia sekarang berapa, target usia pensiun berapa, berapa yang nanti teman-teman akan dapatkan gitu ya. Oke, nanti coba saya akan back ke sini lagi sambil menunggu. Nah, ini yang terakhir dari saya. Ini adalah materi lama sebenarnya dari buku lama. Kalau nggak salah dari Sadono Sukirno itu ya, yang ekonomi makro. Dari zaman saya sama Mbak pihak kuliah sudah ini yang dipakai. Tapi sekarang sudah berubah sebenarnya. Ini konsep ekonomi makro lama, cuman saya tetap masih pakai karena sering lebih mudah menjelaskannya. Bagaimana peranan dari pemerintah, rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan, penanaman modal, dan investasi di sini. Ya. Jadi yang pertama investasi dan pensiun fund. Investasi dan pensiun fund itu adalah kendaraan dan tujuannya adalah dana untuk pensiun kalau konteks kita. Kalau teman-teman butuh dana yang lain, oke lah bisa. Kemudian tanpa investasi siklus ekonomi akan melambat. Nah dari sini teman-teman bisa lihat ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana hubungan rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga atau kita secara domestik memberikan faktor produksi, SDM biasanya, skill, SDM, pemikiran, dan lain-lain ke perusahaan. Perusahaan memberikan apa ke kita? Gaji, balas jasa. Nah dari rumah tangga kita ya pasti akan beli produk perusahaan, baju kita, kemudian sabun dan lain-lain, mobil dan lain-lain ya, akan beli ke perusahaan. Tapi di sebagian uang kita akan masuk ke lembaga keuangan yang masuk kembali ke penanaman modal dan investasikan ke perusahaan. Ini tolak ukur investasinya di sini. Tanpa investasi, maka perusahaan tidak akan bisa meningkatkan
kapasitas produksi, tidak akan bisa membuat nggak akan bisa expand beli mesin baru, kemudian rekrut tenaga kerja baru, yang nanti berakibat juga dia nggak akan bisa memberikan balas jasa karena udah nggak ada hubungan, nggak bisa. Jadi investasi ini sangat berpengaruh terhadap siklus ekonomi. Kalau investasi ini nggak berjalan, maka misalkan intinya perusahaan tidak akan bisa berekspansi, tidak akan bisa dia meningkatkan kapasitas produksinya sehingga nanti pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat. Jadi pada prinsipnya seperti itu, ya. Makanya investasi dan dana pensiun ini penting ya dalam siklus ekonomi gitu. Oke, yang tiga selanjutnya soal membangun kemandirian ekonomi tadi sudah disampaikan. Mayoritas dana di Indonesia investasi itu dari luar. Jadi ketika ada gonjang-ganjing Rusia Ukraina, kita meningkat sehingga nanti bisa membangun kemandirian ekonomi. Yang terakhir terkait dengan menjaga stabilitas sosial dan fiskal. Nah, tantangan hambatannya yang terakhir kalau nggak salah. Ya ini terakhir dari saya. Problemnya adalah kurangnya kesadaran dan edukasi keuangan. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa literasi keuangan kita 49%. Kemudian peserta DPLK kita, dana pensiun lembaga keuangan kita itu cuma 7% dari seluruh angkatan kerja yang ada di Indonesia. Jadi sangat sedikit. Kemudian akses dana pensiun terbatas di sektor informal. Jadi memang pekerja di sektor informal kita 59%. Kepesertaannya di luar BPJS itu sangat rendah, yaitu hanya yang di BPJS hanya 15%. Kemudian yang tiga tidak kita pungkiri bahwa memang terjadi trust issue di lembaga keuangan di Indonesia. Teman-teman pasti tahu ya kemarin Jiwasraya, Bumi Putra, Sabri, dan lain-lain. Beberapa pemain-pemain besar di Indonesia turun, jatuh. Di Jiwasraya sendiri dana pensiun juga sangat berimpact sampai kemarin kalau teman-teman Bapak Ibu dengar kemarin dana pensiun itu di demo ya, di simpang rumah sakit itu pensiunan semua yang demo karena Jiwasraya kolaps. Jiwasraya kolaps, sedangkan uang dari dana pensiun yang kita kelola secara puluhan tahun oleh dana pensiun sudah diberikan ke Jiwasraya. Jiwasraya membayarkan secara bulanan ke pensiunan, itu kolaps. Jiwasraya kolaps. Sehingga mereka nggak akan dapat, akhirnya mereka demo lah ke dana pensiun Pupuk Kaltim dan ke Pupuk Kaltim ya. Jadi kepercayaan memang turun. Nah yang terakhir, YOLO ya, you only live once. Jadi sekarang banyak orang milenial terutama menghabiskan 70% gajinya untuk konsumsi rutin saja. Jadi 63% menghabiskan 70% gaji. Jadi yang penting kita gimana kita liburan sekarang, gimana kita have fun sekarang. Karena kan hidup cuma sekali lah ya, gak usah diirit-irit duit. Nanti besok kita cari lagi, nanti kita ketika ini kita habiskan lagi. Karena cuma sekali aja, besok kita mati udah kita gak usah pakai uangnya gitu ya. Mindsetnya seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat dibandingkan negara ASEAN yang lain seperti Thailand dan Singapura kalau nggak salah. Singapura tuh sampai rata-rata di 49%. Artinya rasio tabungan rumah tangga dibanding PDB di Indonesia itu cuma 70%. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia itu nggak menabung sebenarnya. Nggak menabung sehingga rasionya dibandingkan dengan PDB itu produk domestik brutonya sangat rendah. Dibandingkan kalau ASEAN dan negara-negara yang lain itu 49%. Nah, yang terakhir dari saya, Warren Buffett menyatakan bahwa Warren Buffett tahu ya, jadi maestro saham dunia lah. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menciptakan passive income, ya akan kerja terus sampai nanti nggak kuat sampai nanti meninggal gitu ya. Jadi intinya literasi keuangan ini salah satu quote yang saya ambil dari Warren Buffett. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kemana-mana. Mungkin kalau nggak detail kita bisa diskusikan di forum selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Pia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Brian atas pemaparan materi yang sangat insightful dan membuka cakrawala berpikir kita semua mengenai investasi dan dana pensiun. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi pertama mungkin kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Bagi peserta yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Oke, 1, ada lagi? Oh ya, oke. Baik, untuk mikrofonnya boleh dibantu diantarkan. Boleh disebutkan nama mungkin dari instansi apa?
dan pertanyaannya. Dari Prodi Teknik ini. Mas Pri, apa ada emiten yang melakukan buyback tanpa adanya RUPS? Sekian, itu aja. Baik, terima kasih. Mau langsung dijawabkah Pak Brian atau kita next? Oke, pertanyaan kedua mungkin dari Mas Ali dulu ya. Habis itu ke Mbak Rahmati ya. Di belakangnya Mbak, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ali Arif Syakir dari Prodi Bisnis Digital akan menanyakan tentang bagaimana strategi dana investasi PT Pupuk Kaltim dalam menjaga keamanan dana dan kestabilan investasi dana pensiun. Karena ketidakpastian ekonomi dan regulasi, serta itu yang dikelola dananya itu apakah dari karyawan PT Pupuk Kaltim itu sendiri atau dari perusahaan? Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rahmatia dari Prodi Bisnis Digital Semester 2. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada beliau. Apa investasi yang cocok untuk anak muda seperti kita di masa kuliah? Yang pastinya investasi yang halal. Yang halal dan yang halal dalam Islam. Itu aja. Terima kasih. Bisa cek cek cek. Oke, Mas Bagas ya, main saham nih kayaknya ya. Oke, memang ada beberapa fitur ya di saham. Ada beberapa, biasanya kan kalau buyback itu berupa aksi korporasi ya. Ya, aksi korporasi yang kadang-kadang ada efek positif dan negatifnya. Nah, gimana? Iya, karena sedikit ya. Ya, sedikit. Aksi korporasi memang kadang-kadang nah, saya nggak terlalu, saya lupa ya terkait dengan mekanisme RUPS dan kewajiban bebek apakah memang harus dilaporkan di RUPS. Tapi kan memang biasanya terkait dengan aksi korporasi tersebut didasari eh, oleh memang kecenderungan harga saham tersebut. Biasanya kadang saya lupa emitennya apa, pernah memang dilakukan buyback karena nilai saham tersebut semakin turun. Semakin turun akhirnya dibeli oleh perusahaan itu sendiri karena mencegah ya biasanya kalau saham turun itu kan ya banyak lah efeknya ya. Nanti kapitasi perusahaan itu menurun, kemudian otomatis ya harta dari para pemegang sahamnya juga akan berkurang. Jadi sebenarnya yang dari terkait dengan problem Mas Bagas itu kalau emiten buyback itu yang pertama, apakah memang sesuai dengan RUPS? Apakah memang wajib dari RUPS tersebut untuk melakukan buyback? Yang kedua batasannya sebenarnya Mas. Nah kan sebenarnya kalau buyback itu biasanya kalau emiten besar ya dia punya keterbatasan untuk bisa membeli. Jadi kayak misalkan yang besar-besar banget apa ya? Oh
Ya bisa, Adaro kemarin yang Unilever ya, yang kemarin stock split ya, yang sempat stock split beberapa kali. Nah ini punya keterbatasan mereka itu biasanya untuk melakukan buyback. Kalau pendapat saya, kalau pendapat saya Mas ya, secara pribadi, kalau ada sinyal buyback tuh sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Buyback itu kan artinya aksi korporasi yang memutuskan untuk membeli ya. Membelinya tersebut kan sebenarnya disandar ada dua opsi. Bisa disandarkan dari mekanisme IHSG atau harga saham atau mereka mengeluarkan ketentuan. Kalau dari pandangan saya, kalau mereka melakukan aksi buyback dengan ketentuan misalkan sekian per lembar gitu ya, per lot sekian. Kalau misalkan Mas Bagas atau teman-teman yang lain bisa mengambil margin dari situ justru bagus. Nah, cuman kalau berlaku juga kebalikannya, kalau memang sahamnya tinggi harus dilakukan buyback, ya itu sebenarnya kan kita ketimpa lah ya istilahnya ya. Jadi ya siap-siap untuk menelan kerugian. Sebenarnya kan di saham itu senjata terbesar kan adalah informasi ya. Semakin cepat informasi, semakin akurat informasi maka semakin bagus. Nah jadi kalau memang ada informasi semacam itu harusnya, kalau menurut pendapat saya, kalau saya secara pribadi akan melepas. Karena ada ketidakpastian. Saya kan orang risk management ya. Ketika ketidakpastian itu tinggi maka saya nggak akan ambil. Jadi saya akan melepas, ya margin-margin dikit nggak apa lah. Kalau kita cut loss tuh kayak nangkap pisau jatuh kan. Sama-sama berdarah, tapi kalau enggak ya akan kena kaki gitu ya maksudnya gitu. Jadi akan nimbul luka yang lebih dalam. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau di case Mas Bagas, kalau secara normatif ya harus kita lihat buybacknya itu ada mekanisme pembatasan atau enggak. Misalkan kayak harganya yang diatur atau misalkan volumenya gitu ya. Tapi kalau saya itu nasihat di forum ini. Tapi kalau secara pribadi saya akan lepas karena ada banyak ketidakpastian di situ. Ya gitu. Kalau menurut saya gitu ya Mas Bagas. Sekarang tadi kan pendapat saya kalau buyback tambah mekanisme RUPS. Karena di RUPS itu nanti pasti akan ditentukan tuh. RUPS kan pemegang saham juga ada. Artinya di RUPS tersebut kita, kalau kita punya banyak saham dan punya informasi ke situ, kita bisa mencari informasi lebih. Kita bisa turut bersuara nilainya berapa yang harus di-cut harus tentukan di RUPS tersebut. Atau bahkan kita bisa menahan supaya buyback tersebut nggak dilakukan gitu ya, gitu. Tandanya seperti itu. Cuman kalau saya secara ini ya saya akan lepas sih, logikanya gitu kalau saya pribadi. Mungkin itu. Tapi kalau mau diskusi lebih lanjut terkait itu kita open lah ya. Tapi karena mungkin banyak istilah-istilah yang teman-teman nggak paham, jadi mungkin sampai situ dulu ya. Karena takutnya nanti roaming yang lain gitu ya. Makasih Mas ya. Oke, yang kedua terkait dengan ini ya, strategi pengelolaan dana yang dikelola. Kalau dana yang dikelola oleh Pupuk Kaltim, dana pensiun Pupuk Kaltim, jadi dari Undang-Undang 1192 tentang dana pensiun pemberi kerja itu hanya boleh menerima iuran dari karyawannya. Jadi kalau pemberi kerja, katakanlah pemberi kerja kan kalau di terminologi hukum ketenagakerjaan itu kan artinya direksi ya. Hanya boleh direksi Pupuk Kaltim hanya pendiri. Karyawannya artinya kan kayak saya, terus karyawan-karyawan yang lain itu yang boleh diambil iurannya. Jadi yang dikelola praktis itu hanya iuran dari gaji. Jadi konsep dana pensiun itu secara hukum kekayaannya dipisahkan oleh pendiri ya, dipisahkan. Jadi kalau kita di dana pensiun, kekayaan Pupuk Kaltim itu nggak nyampur sama kekayaan dana pensiun. Kekayaan dana pensiun Pupuk Kaltim itu murni dari iuran peserta. Dari iuran. Iuran itu ada dua, iuran peserta dan iuran memberi kerja. Jadi kayak di BPJS tadi kan ada 56%, 3% dari karyawan, 2% dari negara gitu misalkan. Kalau di Pupuk Kaltim juga gitu. 16%, 8% itu dari gaji saya yang dipotong, 8%-nya perusahaan yang bayar. Jadi udah dianggarkan. Kalau strategi pengelolaan jawabannya kompleks ya. Jadi pada prinsipnya kita mengutamakan keamanan dana dibandingkan pengembangan. Jadi ketika mengawasi dana pensiun, bukan saya nggak pernah dalam hal ini cut loss ya. Dana pensiun pernah menelan kerugian sekitar 16 miliar waktu itu. Karena
tadi saya sempat ini notice terkait dengan investasi reksadana di beberapa item ya, kayak investasi waktu itu di MI-nya Narada dan Minapadi kalau nggak salah. Tapi disclaimer ya, produknya sekarang masih ada tapi sekarang saya sudah nggak menyarankan untuk ambil. Jadi memang waktu itu akhirnya harus cut loss kami 16 miliar menelan kerugian. Dan kami harus menjelaskan ke peserta bahwa ini pil pahit yang harus kita telan gitu ya. Jadi memang kalau terkait dengan pedoman kita mengutamakan keamanan dana. Kemudian dari Pupuk Kaltim, dana pensiun Pupuk Kaltim juga membuat arahan investasi. Jadi kayak misalkan kita hanya boleh beli obligasi yang ratingnya single A plus. Kami hanya boleh beli tadi reksadana yang aset under manajemennya 1 triliun ke atas. Kami hanya boleh deposito di perbankan yang KBMI buku 4 ya. Saya lupa tuh KBM-nya 1 atau 4 ya. Pokoknya yang aset kelolaannya yang tinggi lah gitu ya. Nah itu memang salah satu strategi pengelolaan risiko. Terus kami juga kalau cut loss juga ada misalkan obligasi tersebut turun rating dari di 2 triwulan itu turun rating dari triple A jadi double A, single A jadi nanti triple B itu kami otomatis cut loss. Jadi ada mekanisme-mekanisme teknis yang terkaitan dengan tata kelola. Ya, banyak jadi memang jadi pada intinya kami mengutamakan keamanan dana dibandingkan dengan pengembangan ya gitu. Cuman pengembangannya bukan nggak kecil-kecil banget. Terakhir kami 7,45. Jadi makanya saya bilang tadi golden rule-nya 7. Kalau di bawah 7 itu berarti sebenarnya kurang perform manajer investasi. Oke, ini dari Mbak Rahmatia terkait dengan investasi yang cocok. Jadi prinsip investasi yang pertama itu adalah memperbanyak income ya. Jadi apa yang mau diinvestasikan kalau sebenarnya income-nya belum banyak. Bisa berbicara persentase. Cuman kalau persentasenya misalkan tadi 20 dari 5 juta dibanding 20 dibanding 10 juta kan tentu nilainya berbeda ya. Jadi semakin banyak hal yang bisa kita investasikan itu prinsipnya semakin bagus. Jadi kalau untuk mahasiswa, kalau saya ya, ini disclaimer. Jadi gini, prinsipnya penasehat ekonomi atau financial planner itu nggak boleh merekomendasikan investasi karena kalau terjadi kerugian dia bisa dituntut. Jadi prinsipnya itu. Jadi ini disclaimer dari saya. Kalau saya akan beli obligasi kalau saya. Karena kalau saham itu ya kalau tadi Mas Bagas ya banyak dinamikanya. Kalau teman-teman belum terlalu paham, terus waktunya juga pusing, terus sering nggak bisa tidur tuh kalau lihat uangnya hilang tuh jangan di saham ya, jangan. Properti oke lah kita bisa skip itu karena kayaknya ngawang-ngawang ya. Untuk bisnis properti itu modalnya sangat besar. Kalau reksadana secara pribadi saat ini saya nggak prefer. Tapi kalau obligasi saya prefer kenapa? Karena satu ada prinsip syariahnya, ada suku ya. Jadi dia suku tadi nggak ada ya. Jadi kemarin saya baru mempertimbangkan antara 2 suku. Buma itu pakai ijarah kalau nggak salah sewa, terus ada yang mudharabah bagi hasil. Buma itu yang pakai ijarah dan itu lebih tinggi nilainya. Kalau saya mending Mbak tadi ya Tia ya. Mbak Tia ini beli obligasi tapi yang retail. Kan itu banyak kan tadi ada ORI ya. Obligasi retail Indonesia itu pengembangannya tinggi lumayan. 6% gitu ya. Kemudian tadi ada yang tadi suku tabungan meskipun nggak tinggi karena itu pertama itu receivable buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa terjangkau gitu. Jadi kalau teman-teman punya uang 1 juta, 2 juta sampai 10 juta, teman-teman bisa beli langsung. Kemudian itu dijamin oleh APBN. Jadi udah apa namanya udah ditanggung lah oleh negara. Jadi ketika APBN proyeksi ini 2026 itu Bu Sri Mulyani sudah beban APBN sekian. Itu salah satunya untuk membayar kuponnya teman-teman kalau punya obligasi. Jadi relatif lebih aman kecuali memang ada major disaster di negara kita ya perang. Tahu-tahu jangan sampai Pak Presiden itu diturunkan kudeta gitu. Ya itu di luar itu. Ya jadi kalau saya mending itu dan itu lebih ini ya analisisnya nggak banyak. Jadi lebih gampang lah gitu. Itu dari saya. Oke terima kasih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya bukan mahasiswa lagi ya, saya umum. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi bahwasannya uang kita itu mengubah tantangan menjadi peluang. Bagi saya bahwasannya investasi ini merupakan peluang besar untuk bagi saya, tapi untuk teman-teman saya nggak tahu ya ini peluang atau bagaimana. Tapi bagi saya itu ini sebuah peluang besar bagi generasi-generasi misalkan Gen Z atau milenial. Yang ingin saya pertanyakan di sini, bagaimana kita sebagai Gen Z atau milenial lebih peduli dan peka bahwasannya berinvestasi atau menabung itu merupakan suatu hal yang penting. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak, siapa tadi, Sinta ya? Ya, sorry saya nggak terlalu dengar tadi ini nama kita disebutkan di awal. Jadi bagaimana membuat eh, Gen Z ya atau generasi milenial. Kalau saya mungkin milenial ya maksudnya ya. Tapi kemarin ada riset tuh yang menyebutkan bahwa sekarang remaja itu usianya diperpanjang ya. Kalau dulu kan 21 lah kalau nggak salah ya. Sekarang 30-an tuh masih remaja Pak katanya Pak. Jadi alhamdulillah masih remaja saya gitu kan ya. Oke, bagaimana untuk meningkatkan eh apa tadi ya? Menumbuhkan kepedulian ya, kepekaan terhadap eh penggunaan uang di sini. Ya sebenarnya tercermin dari tingkat literasi tadi ya. Jadi literasi keuangan tadi kan eh, sebenarnya nggak rendah-rendah banget, tapi lebih ke kalau dua orang ya berarti satu yang paham terkait dengan literasi keuangan. Kalau di sini ada 40 orang ya berarti ada 20 gitu ya. Misalkan dari saya, Mbak Pia yang kerja di bank, terus Mas Bagas yang mungkin sudah melek terhadap literasi keuangan. Jadi pada intinya kepekaan itu kan muncul dari case ya atau dari kejadian-kejadian di sekitar kita. Kalau saya, kalau teman-teman di sini sudah merasa lebih peka meskipun sedikit karena apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi trigger ke teman-teman yang lain bahwa oke lah teman-teman boleh bersenang-senang, tapi harus melihat bahwa uang itu nggak sayang sama kita. Jadi itu uang tuh gak, kalau kita lihat di meme-meme itu ya, uang itu gampang ya meninggalkan kita ya. Kita setengah mati cari uang, uang nggak cinta sama kita. Jadi uang tuh prinsipnya itu mengalir dari return yang tinggi, return yang rendah ke return yang tinggi. Jadi pengembalian yang rendah dari yang tinggi. Jadi pada intinya bagaimana teman-teman bisa menjadi pionir atau trigger yang menyampaikan bahwa uang ini sesuatu yang berharga. Jadi kadangkala orang tidak memahami berharganya uang itu kalau belum sampai keringat luar dalam lah untuk ini ya, untuk mendapatkan uang gitu. Jadi yang pertama kalau dari saya eh, kita pahami bahwa uang itu satu komoditas, bukan yang harus didewakan, tapi memang sekarang berpusat ke itu. Jadi hampir semua bisnis, entah itu bisnis teknik, bisnis, oke lah bikin pabrik butuh orang teknik, tapi juga pasti di awal itu ada namanya analisis kelayakan bisnis. Jadi aspek uang ini menjadi salah satu aspek kunci dalam merunning semua sendi kehidupan. Kita mau bikin lembaga pendidikan misalkan, analisis kelayakan bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa. Kalau memang itu nggak bisa dilanjutkan ya berarti uh, kurang profitable gitu ya. Jadi itu sih kalau pandangan saya. Jadi memang salah satu ininya teman-teman bisa menjadi trigger, kemudian nanti ini bisa disebarluaskan sehingga nanti bisa ini ya bisa masif pengetahuan terkait dengan uang. Itu dari saya, Mbak. Kepada peserta online, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin cukup ya karena di peserta online ini tidak ada pertanyaan. Selamat malam. Oke, ternyata ada dari peserta online. Iya, nama saya Jumri. Mau nanya Pak Brian, penasaran tadi sama DPLK tadi. Selain dana pensiun yang difasilitasi perusahaan, maksudnya PKT, Pak Brian sendiri kan ikut secara personal ya ke DPLK itu Pak ya. Iya Mas Jumri. Jadi untuk DPLK sendiri itu bisa secara personal ya, dan bagaimana cara untuk bisa gabung DPLK yang tadi disampaikan tadi di slide tadi Pak. Itu aja, Siap. terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Jumri. Nah, Mas Jumri ini saya harusnya malam ini ngajar ya di kampus sebelah. Cuman karena ini satu hal yang menarik yang kira-kira saya bisa bagikan ke teman-teman. Jadi mahasiswa saya minta join juga nih di sini ya. Jadi kuliah tamu lah istilahnya ya. Ini mahasiswa saya di kampus sebelah. Mas Jumri ini praktisi juga ya. Jadi praktisi di bidang keteknikan ya gitu. Nah kalau berbicara terkait dengan DPLK, saya disclaimer lagi ya. Jadi saya buka-bukaan di sini. Saya selain di dana pensiun pupuk tim, saya juga di DPLK BNI ya. Saya kemarin riset di beberapa DPLK gitu ya. DPLK BNI sudah masuk ya mungkin sekitar sudah cukup lama ya. Mungkin 2018 19 gitu ya. Ketika saya kemarin baru nikah, saya gabung di DPLK tersebut. Nah, kalau pertanyaannya semua bisa semua, hampir semua orang bisa ikut DPLK karena nanti kan hutangnya juga ke hutangnya, iurannya juga dipotong dari situ ya. Kayak di tempatnya Mbak Pia ini di Muamalat ya. Ini juga ada DPLK. Jadi sekarang dana pensiun lembaga keuangan yang secara individu itu hampir di semua bank bisa. Jadi teman datang kalau suka yang syariah, teman Mbak Pia ada di DPLK Muamalat tadi saya sudah sampai tampilkan juga logonya DPLK Muamalat dan nanti di situ diberikan penjelasan terkait dengan jenis-jenis DPLK-nya apa aja. Jadi satu DPLK ada yang tadi kayak tadi simponi berjangka, ada yang memang betul-betul dia syariah, ada yang memang macam-macam lah produknya. Dia mirip kayak reksadana, ada yang kalau DPLK yang pengembangannya nggak terlalu tinggi, cuman sangat aman, biasanya isinya obligasi, RDPU itu reksadana ya, deposito dan lain-lain. Kalau yang tinggi biasanya dia DPLK-nya dia megangnya saham, kemudian obligasi korporasi gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi sesuaikan tadi kayak tadi milih DPLK sesuaikan dengan tujuan, kemudian sesuaikan dengan profil resikonya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang sukanya nggak terlalu tinggi, ya pilih DPLK yang lebih aman gitu ya. Resikonya lebih rendah. Kalau memang pensiunnya masih lama 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, oke lah nggak apa pilih DPLK yang agak agresif ya. Jadi supaya pengembangannya maksimal nanti ketika masuk minus 5 tahun atau minus 4 tahun diubah ke DPLK yang lebih kalem gitu, yang lebih moderat atau yang konservatif. Itu dimungkinkan. Jadi fiturnya banyak dan custom di setiap dana pensiun lembaga keuangan gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ke masing-masing. Kalau memang teman-teman payroll gajinya tadi kalau Mas Jumri kan karena PT Bada ini di mana gitu, jadi bisa disesuaikan gitu ya. Oke, itu dari saya. Mas Jumri, terima kasih. Siap, makasih Pak Brian, makasih Ibu moderatornya. Mungkin bisa saya rangkum dari seminar malam hari ini mengenai literasi investasi dan dana pensiun sebagai pilar ekonomi jangka panjang yang menekankan pentingnya literasi keuangan sejak dini untuk membangun kemandirian finansial dan mempersiapkan masa pensiun yang aman. Dalam hal investasi, peserta dibekali pemahaman tentang prinsip dasar seperti time value of money,
kemudian diversifikasi serta perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Dengan fokus pada instrumen seperti saham, obligasi, reksadana maupun properti. Sementara pada aspek dana pensiun, ditekankan urgensi menyiapkan pensiun melalui DPLK maupun BPJS Ketenagakerjaan sebagai sarana kesinambungan pendapatan pasca kerja, perlindungan sosial, serta kontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Brian Salviantono, SESAMM. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk beliau. Demikian rangkaian seminar kita pada malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya literasi investasi bagi kita semua. Saya Alfia Mapalidara sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Brian Salviantono dan moderator Mbak Alfia. Ini ada highlight yang menurut saya tuh sangat menggelitik dan tertampar realita ya, yang udah dijelaskan di slide tadi, investasi dan dana darurat berlaku dengan pay yourself first. Jadi benar-benar kita tuh harus menyisihkan dana darurat kita, jangan sisa-sisa uang nongki itu baru kita taruh gitu ya di investasi atau dan di dana pensiun, bener begitu kan ya Bapak Brian? Oke, selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama kepada pemateri dan moderator serta Bapak Kepala Prodi, Bapak Chandra Hardika untuk menyerahkan sertifikat dan foto bersama. Terima kasih. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita hari ini, Bapak Brian, moderator yang telah memandu acara Mbak Alfia, Bapak Ibu dosen, Bapak Tombi Layu selaku Wakil Ketua 1 dan Bapak Kaprodi Program Bisnis Digital, Bapak Chandra Hardika, serta Bapak Ibu dosen yang hadir maupun offline dan online, serta seluruh peserta seminar offline maupun online hari ini. Semoga materi yang telah diberikan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya sampaikan kembali, seminar hari ini merupakan seminar pertama dari beberapa seminar hybrid yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni sampai 9 Juli. Terdapat 6 pemateri dengan 5 topik yang berbeda. Pendaftaran seminar berikutnya dapat daftar di link yang tertera di Instagram Stitek. Dan dalam waktu dekat ini, tanggal 14 Juni hari Sabtu, jam 9 pagi akan dilaksanakan kembali seminar hybrid bisnis digital dengan tema yang kedua, dengan pemateri yang tidak kalah menarik. Saya tutup acara pada malam hari ini. Saya Hilwa Silmi Azahra, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Selanjutnya kepada seluruh peserta offline bisa mengikuti foto bersama secara offline.